Sistem replikasi tingkat dewa, bab 401 sampai dengan 410. Bab 401 Esensi Iblis. Pada saat itu, bahkan Joel Wotian, yang sedang duduk bersila dan berlatih di depan gerbang hitam, menoleh dengan terkejut. Nak, aku tidak mengira kau akan menjadi kuda hitam seperti itu. Ekspresi Mo Yusan memerintah, wajahnya menjadi dingin sambil mencibir. Ekspresinya pun menjadi lebih serius. Setelah pukulan telak itu, dia juga menyadari beberapa hal. Meskipun keduanya tidak menggunakan kekuatan sebenarnya, mereka tetap menunjukkan sebagian besar kekuatan mereka. Misalnya, kekuatan fisik. Hanya dengan satu ujian, kekuatan fisik Lin Xuan sudah terungkap, jauh melebihi kekuatan orang lain pada level yang sama. Terlebih lagi, dia mungkin sama baiknya dengan dia. Bahkan melampauinya pun bukan hal yang mustahil. Namun demikian, Mo Yusan tetap acuh tak acuh dan tidak terpengaruh. Kekuatan sejatinya tidak terletak pada kekuatan fisik. Ia hanya berlatih satu seni bela diri penyempurnaan tubuh sebagai hobi sampingan. Pada saat itu juga, Mo Yusan mengulurkan tangannya dan sebuah pedang besar berwarna hitam kemerahan, yang tampaknya ditempa dari darah tak berujung dan energi jahat, muncul di tangannya. Namun, Lin Xuan, dengan fisik dan kekuatanmu yang lemah, kau tetap tidak akan selamat hari ini. Gunung Penjara Iblis memegang pedang besar berwarna merah darah kehitaman dan mengarahkannya ke Lin Xuan. Begitu pedang besar berwarna merah darah hitam itu muncul, aura pertumpahan darah yang luar biasa langsung terpancar darinya. Seolah-olah kami telah tiba di lautan yang berlumuran darah dan dipenuhi energi jahat. Dalam radius 1000 meter, semua ahli bela diri tiba-tiba merasakan pusing, tubuh mereka berlumuran darah, seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka semua sangat ketakutan sehingga wajah mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru terbang mundur. Butuh beberapa kilometer lagi baginya untuk tenang. Saat memandang ke arah Gunung Penjara Iblis, mata mereka juga menunjukkan rasa takut, dan mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ini, artefak spiritual tingkat raja. Aku tak pernah membayangkan akan ada senjata tingkat spiritual raja di Gunung Penjara Iblis. Tak heran dia adalah jenius nomor satu dari Sekte Awan Iblis. Terlebih lagi, Gunung Penjara Iblis sebenarnya akan menggunakan senjata tingkat spiritual raja untuk menghadapi Lin Xuan itu. Sepertinya Lin Xuan dalam bahaya. Petik 2 petik 2. Keributan terjadi di sekitar, dengan seruan-seruan kejutan memenuhi udara. Semua yang hadir adalah 100 jenius terbaik dari berbagai negara bagian. Bahkan mereka yang berasal dari negara bagian kelas atas pun termasuk di antaranya dalam jumlah yang cukup banyak. Visi mereka cukup luas. Dia langsung mengenali pedang lebar berwarna merah darah di tangan Mo Yusan sebagai senjata spiritual tingkat raja. Kerumunan itu secara langsung menjadi lebih mengejutkan. Perlu dipahami bahwa artefak tingkat spiritual raja adalah artefak yang kekuatan sejatinya hanya dapat dilepaskan oleh makhluk-makhluk di alam bela diri raja. Sangat berharga dan mahal. Bahkan beberapa praktisi bela diri di alam bela diri raja mungkin tidak memiliki senjata tingkat spiritual raja yang sesuai. Demikian pula, di beberapa negara tingkat bawah, seperti negara Fengwu, mungkin tidak ada senjata spiritual tingkat raja yang lengkap. Namun, seorang ahli bela diri tingkat Yuan Hai Realem puncak dari Gunung Penjara Iblis sebenarnya bisa mencapainya. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Pada saat yang sama, hal itu juga membangkitkan rasa iba, simpati, dan penyesalan yang lebih besar terhadap Lin Xuan. Itu adalah senjata spiritual legendaris tingkat raja. Sekalipun tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, tetap saja tak terbayangkan untuk mengerahkan sebagian kecil dari kekuatan. Jika Gunung Penjara Iblis sebelumnya bisa menyaingi Qiyu, Guo Hongda, dan Yun Lan. Jadi, setelah mengeluarkan senjata tingkat spiritual raja ini, pedang besar berwarna hitam merah darah, dia menghadapi satu-satunya ahli alam kristalisasi di medan perang. Setidaknya mereka bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Sebagai perbandingan, Lin Xuan tentu saja berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan situasi kritis. Sikap penonton pun berubah secara alami. Pada saat itu juga, Gunung Penjara Iblis pun bergerak. Kekuatan iblis menggulingkan surga. Gunung Penjara Iblis meraung dan dikurung dengan pedang pusaka berwarna merah darah hitam miliknya. Dalam sekejap, gelombang energi jahat berwarna merah darah menyebar, seolah-olah mengejutkan, kekuatannya sungguh mencengangkan. Pada saat yang sama,
seberkas cahaya pedang yang membawa aura darah hitam tak berujung melesat keluar dan terkurung ke arah Lin Xuan. Meskipun cahaya pedang berdarah hitam itu tertutup lurus ke bawah, nampaknya pedang itu telah terkunci di ruang angkasa itu sendiri. Hampir mustahil untuk melarikan diri atau menghindar. Senjata spiritual tingkat raja. Di sisi lain, ekspresi Lin Xuan tampak dingin. Kilatan cahaya muncul di matanya, dan dia bisa melihat bahwa pedang panjang berwarna hitam merah darah ini bukanlah sekedar senjata tingkat spiritual raja biasa. Suara mendesing. Nama, Gunung Penjara Iblis. Tingkat membayangkan, puncak alam Yuan Hai. Bakat inovatif tingkat kerajaan, bakat kekuatan tingkat raja, bakat kecepatan tingkat raja, bakat ilmu pedang tingkat kerajaan, bakat logam atribut tajam tingkat kerajaan, bakat atribut kayu hijau tingkat raja, bakat atribut air berat tingkat raja, bakat atribut api merah tingkat raja, bakat atribut tanah tebal tingkat raja, bakat atribut angin kencang tingkat raja, bakat terbang tingkat raja. Kekuatan garis keturunan klan iblis Yuan, 30%. Seni bela diri, teknik api penyucian gunung iblis tingkat kerajaan, peringkat tinggi, pemula transformasi pembakaran darah esensi iblis teknik rahasia menengah, pemula teknik pedang penekan surga penjara iblis tingkat kerajaan, peringkat tinggi, pemula tinju pendukung gunung kera iblis tingkat kerajaan, peringkat menengah, pemula telapak tangan ekstrim iblis matahari pemakan tingkat kerajaan, peringkat menengah, pemula teknik 1000 ilusi iblis tingkat kerajaan, tinggi, pemula. Teknik sudo rahasia, 1,5 teknik sudo rahasia emas, 1,5 teknik sudo rahasia ilmu pedang, setengah teknik sudo rahasia angin, dan setengah teknik sudo rahasia api. Konsep artistiknya adalah 100% kayu, 100% udara, 100% api, dan 100% tanah. Harta pribadi, pedang penguasa darah gelap, senjata spiritual tingkat raja kelas menengah. Atribut panel gunung menara iblis dapat dilihat di hadapan Anda. Lin Xuan dapat langsung mengetahui bahwa pedang harta karun berwarna hitam merah darah di gunung penjara iblis bukanlah senjata spiritual tingkat raja biasa, melainkan senjata spiritual tingkat raja menengah. Nilainya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada senjata spiritual kelas raja biasa. Seorang ahli bela diri di puncak alam Yuan Hai di gunung penjara iblis ternyata memiliki senjata spiritual tingkat raja kelas menengah. Jelas terlihat bahwa sekte awan iblis, sebagai kekuatan iblis terkuat di benua timur, memiliki fondasi yang menakutkan. Selain itu, terdapat banyak harta karun di gunung penjara iblis. Nah, selagi kita masih dalam jarak 100 meter, mari kita salin semuanya. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding! 30 juta poin energi telah dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat cermin tingkat kerajaan diperoleh. Ding! 30 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh teknik api penyucian gunung iblis tingkat kerajaan, peringkat tinggi, pemula. Ding! Penyalinan gagal. Ding! 10 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh pedang penguasa darah gelap senjata spiritual tingkat menengah raja. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, mereka telah menyalin hampir semua harta karun yang diincar oleh gunung penjara iblis. Aku tidak mengira satu gerakan saja akan menghabiskan 200 juta poin energi. Itu tidak cukup. Lin Xuan menghela napas dalam hati, menyesali penyesalannya di matanya. Namun jauh di lubuk matanya, terpancar kilatan kecerdikan. Sebenarnya, garis keturunan klan iblis Yuan itu apa? Harta karun tingkat berapa yang dibutuhkan hingga lebih dari 200 juta poin energi untuk mereplikasinya, dan tetap gagal? Anda perlu tahu bahwa 100 juta poin energi sudah cukup untuk mereplikasi harta karun tingkat kaisar. Ketika dia mencoba mereplikasi garis keturunan klan iblis Yuan, dia masih memiliki lebih dari 200 juta poin energi, namun replikasi tersebut tetap gagal. Bisa jadi garis keturunan klan iblis Yuan jauh lebih unggul daripada garis keturunan seorang kaisar. Memikirkan hal ini, Lin Xuan merasa sedikit sedih. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu yang benar-benar di luar pemahamannya. Namun, Lin Xuan dengan cepat menenangkan diri. Dia masih lemah, mari kita tunggu sampai tingkatnya meningkat sebelum mempertimbangkan hal-hal ini. Sekarang masih terlalu dini. Bab 402 Pertempuran Sengit. Tugas paling mendesak adalah menangani gunung penjara iblis ini. Kekuatannya tidak buruk, tapi masih jauh dari cukup untuk mengalahkanku. Pada saat itu juga, Lin Xuan mencibir dan bergerak.
Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang pemusnahan. Satu serangan pedang dilancarkan. Meteor. Dia menggumamkan sepatah kata, energi spiritualnya melonjak, dan seberkas cahaya pedang yang gelap namun sangat besar melesat keluar. Ia berubah menjadi meteor yang jatuh, melesatkan bilah cahaya hitam dan merah menuju darah. Serangan pedang ini setara dengan serangan kaisar. Ini adalah gabungan dari buku panduan pedang kepunahan senyap dan buku panduan pedang bintang bulan. Selain itu, kekuatan dari kitab pedang bintang bulan memberikan sebagian besar kekuatan tersebut. Meskipun demikian, Murong Xingyue, yang juga menguasai kitab pedang bintang bulan, tidak dapat mendeteksi sesuatu yang salah secara langsung. Karena buku panduan pedang kepunahan senyap dan buku panduan pedang bintang bulan mengikuti jalur yang hampir sepenuhnya berbeda. Penggabungan keduanya, meskipun teknik pedang kepunahan senyap hanya menempati sebagian kecil, sudah cukup untuk memodifikasi sepenuhnya. Namun, meskipun keduanya merupakan jalur yang berbeda, keduanya tidak bertentangan. Oleh karena itu, kekuatan tidak berkurang tetapi justru meningkat. Dengan satu tebasan pedang, cahaya pedang itu turun seperti meteor dari langit, kekuatannya mencengangkan dan menakutkan. Bahkan ruang hampa itu sendiri tampak berderak dan meletus, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan. Sesaat kemudian, di bawah muncul semua orang di lapangan. Cahaya pedang meteor abu-abu gelap Lin Xuan menghantam cahaya pedang merah darah hitam dari gunung penjara iblis. Gemuruh, terjadi ledakan mengerikan yang terus berlanjut, seperti ribuan petir yang meledak, yang sangat menakutkan. Hal itu menimbulkan gelombang yang tampak seperti gelombang pasang surut yang tak berujung dan bergejolak. Hal ini membuat semua pemain berbakat terbaik di lapangan berhamburan. Semua orang di sekitar harus mundur beberapa kilometer sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Melihat kedua orang di tengah alun-alun itu, keduanya tampak pucat, gemetar, dan mata mereka menunjukkan rasa takut dan perasaan yang luar biasa. Barulah saat itu mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan jenius yang tak tertandingi termasuk di antara yang terbaik di seluruh benua timur. Jika mereka berada dalam jarak 1 kilometer, bahkan riak kecil dari gelombang di sekitarnya dapat merobek-robek mereka, bukan? Itu menakutkan. Ini bukanlah generasi muda seusia mereka, bahkan praktisi bela diri yang lebih tua pun mungkin tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Semua orang sangat ketakutan dan tidak mampu mengendalikan diri. Di lapangan, setelah serangan ini, kedua pemain mundur. Mereka mundur sejauh 300 meter sebelum berhenti. Namun kali ini, Lin Xuan tidak hanya menerima tantangan tersebut tetapi juga mampu melawan gunung penjara iblis. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang bahkan lebih besar. Orang-orang di lapangan bahkan lebih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di luar dugaan, Lin Xuan, yang baru berada di tingkat ke-8 alam Yuanhai, memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Qiyu, Guo Hongda, dan Yun Lan tidak bisa dilakukan saat itu. Dari mana sebenarnya bakat luar biasa ini berasal, sampai-sampai bisa begitu menantang takdir? Sekalipun Luo Juetian, jenius nomor 1 prefektur Dongyuan, berada di tingkat tengah alam Yuanhai, dia mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan ini. Bahkan Mo Yusan, yang berada di lapangan, pun tercengang melihat ini, matanya menunjukkan sedikit rasa tidak percaya. Untuk menghabisi Lin Xuan dalam satu serangan, dia menggunakan kekuatan sejatinya. Dia bahkan mengeluarkan senjata spiritual tingkat raja kelas menengah kesayangannya, pedang penguasa darah kegelapan. Kekuatan yang dilepaskannya sudah melampaui level alam Yuanhai. Apalagi melibatkan alam kristalisasi tingkat awal pun akan kesulitan untuk menahannya. Sekalipun Jue Luotian adalah satu-satunya ahli alam kristalisasi di lapangan, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Lin Xuan ini tidak hanya tidak berada di alam kristalisasi, tetapi menghancurkannya juga satu tingkat lebih rendah darinya. Tapi dia benar-benar berhasil mengambilnya, dan sama sekali tidak terluka, dan seimbang di dalamnya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Meskipun memiliki ketenangan dan pandangan yang luas seperti di gunung penjara iblis, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit dahi saat ini. Namun kemudian, niat itu berubah menjadi niat membunuh yang lebih intens dan kejam. Bahkan di tingkat lintang alam Yuanhai, di tingkat mana pukulannya lebih rendah darinya, dia mampu menunjukkan kekuatan seperti itu. Ini hanya membuktikan satu hal, bakat orang lain itu bahkan lebih besar dari bakatnya sendiri. Banyak bakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan tempur.
Dengan bakat luar biasa seperti itu, sangat mungkin kekuatan tempur berlipat ganda, atau bahkan berlipat ganda beberapa kali. Awalnya, Mo Yusan percaya bahwa bakatnya termasuk yang terbaik di seluruh benua timur. Belum lagi melampaui dirinya sendiri, sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Namun kini, muncul seseorang yang jelas-jelas lebih berbakat darinya. Ini jelas di luar imajinasi Gunung Penjara Iblis. Apa yang mungkin tidak menyebabkan Gunung Penjara Iblis bergetar karena guncangan hebat. Namun, talenta mengerikan ini bukanlah murid dari Sekte Awan Iblisnya, juga bukan seorang ahli bela diri iblis. Di masa depan, kemungkinan besar mereka akan berdiri di pihak yang berlawanan dengan Sekte Awan Iblis. Hal ini menjadi hambatan besar dan musuh yang tangguh bagi operasi Sekte Awan Iblisnya. Daripada melakukan itu, lebih baik menyelesaikannya di sini dan mencegahnya berkembang. Itu akan sempurna. Seorang jenius luar biasa yang telah meninggal bukanlah lagi seorang jenius, melainkan seorang manusia mati. Memikirkan hal ini, niat membunuh Gunung Penjara Iblis semakin menguat, hampir sampai pada titik yang nyata. Nak, matilah. Dengan seringai dingin, Gunung Penjara Iblis mengacungkan pedang yang berwarna merah darah hitam dan menyerang Lin Xuan sekali lagi. Kau belum cukup berani untuk membunuhku. Lin Xuan tersedak, mengangkat pedang pemusnahnya, cahaya gelapnya berkilat, dan meresap ke depan. Dentang-dentang-dentang, bum-bum-bum, terjadi ledakan mengerikan yang terus terjadi, dan gempa susulan yang menakutkan menyebar keluar, menciptakan gelombang arus udara yang tak terlihat. Seluruh alun-alun terus-menerus berguncang dan bergemuruh. Yang bisa dilihat oleh para prajurit di sekitarnya hanyalah cahaya darah tak berujung dan cahaya abu-abu gelap yang saling berjalin, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat kedua orang yang sedang bertarung. Keduanya bergerak terlalu cepat, sudah berada di luar jangkauan pandangan mereka. Namun dari suara ledakan tersebut, jelas bahwa keduanya telah bertabrakan beberapa kali dalam sekejap mata. Dan tak satu pun dari mereka yang hancur atau dipaksa mundur. Yang jelas, keduanya masih memiliki kekuatan yang seimbang. Setidaknya, tidak ada seorang pun yang jelas-jelas dirugikan. Orang-orang di sekitarnya sangat ngeri melihat pemandangan itu dan berdiri di sana dengan tercengang, tidak mampu mengucapkan kata pun. Pada saat itu, semua ahli bela diri akhirnya mengerti dan membenarkan kebenarannya. Meskipun keduanya masih berada di alam Yuan Hai, kekuatan mereka telah melampaui alam Yuan Hai dan mencapai alam Huajing. Selain itu, ini bukan sekadar tingkat pertama biasa dari alam kristalisasi. Kemungkinan besar mereka telah mencapai tingkat kedua atau ketiga dari alam kristalisasi. Namun, hanya dengan tingkat kejutan alam Yuan Hai, kekuatan tempurnya telah mencapai level ini. Hal ini semakin menggambarkan bakat dan potensi yang menakutkan dari kedua individu ini. Hal ini membuat semua orang semakin ketakutan. Pada saat itu, Zhou Luotian, yang tadinya duduk bersila di depan gerbang hitam, menjadi serius dan memilih untuk mundur. Teknik mendalam yang palsu. Zhou Luotian merangkul sesuatu dengan pelan, ekspresi terkejut terpancar di matanya. Sebagai satu-satunya ahli bela diri di alam kristalisasi di lapangan, dia tentu saja mampu merasakannya dengan jelas. Saat ini, kedua petarung sama-sama menggunakan teknik-teknik yang terkesan rahasia. Selain itu, semuanya mencapai lebih dari 10%. Perlu dipahami bahwa pseudo-mistisisme sebenarnya adalah pemahaman tentang hukum dan aturan langit dan bumi. Bab 403 Jalan Menuju Roh Surgawi. Pseudo-mistisisme, sebagai tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang hukum dan kekuasaan langit dan bumi, jauh melampaui ranah konsepsi artistik. Sayangnya untuk memahaminya jauh melebihi kesulitan untuk memahami konsep artistiknya. Banyak praktisi bela diri alam Yuan Hai generasi tua terjebak di alam Yuan Hai seumur hidup dan tidak dapat membuat kemajuan apapun karena mereka tidak dapat memahami makna semu yang mendalam. Terdapat pula banyak praktisi bela diri di alam kristalisasi yang, bahkan mereka yang telah mencapai tingkat alam kristalisasi, hanya memahami satu atau dua misteri lebih lanjut semu yang mendalam. Ini menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Bahkan dia sendiri hanya memahami 1/2 dari makna yang mendalam tersebut. Alasan dia mampu mencapai posisi teratas dalam peringkat Xuan Yuan di prefektur Dongyuan terutama karena rusaknya alam kristalisasinya, yang memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan makna semu yang mendalam. Kini, Lin Xuan dan Mo Yusan, keduanya berada di alam Yuan Hai, tidak hanya memahami berbagai teknik pseudo misterius tetapi juga dapat melepaskan kekuatan mereka hingga sejauh ini. Kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan
Sekalipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak yakin bisa mengalahkan keduanya. Zhuge Luotian juga sangat terkejut, dan menghela napas dalam hati. Memang, aku telah meremehkan bakat-bakat di dunia. Orang-orang di sekitar mereka menatap kosong, benar-benar mati rasa. Mereka semua sangat terkejut sehingga tidak bisa bereaksi. Di lapangan, pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Namun, mereka tetap berada dalam kebuntuan, seimbang, tanpa ada pihak yang unggul. Lin Xuan tetap tenang, dan semakin kuat di setiap pertempuran. Sementara itu, ekspresi wajah gunung penjara iblis di seberangnya semakin suram. Karena dia merasakan tekanan yang semakin meningkat yang berasal dari Lin Xuan. Keseimbangan kemenangan perlahan-lahan berpihak pada Lin Xuan. Namun gunung penjara iblis tak berdaya menghadapinya. Bahkan setelah menggunakan kartu andalannya, senjata spiritual tingkat raja, dia tetap tidak bisa mengalahkan Lin Xuan. Belum lagi harus berkumpul dengan Lin Xuan di tempat. Adapun penggunaan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan secara paksa agar bisa menghadapi Lin Xuan. Dia tidak pernah menyarankan, teknik rahasia itu dapat menguras energi dasar seseorang, dan jika digunakan secara berlebihan, bahkan dapat merusak darah dan memperpendek umur. Itulah kartu truf sebenarnya yang kita gunakan untuk bertarung sampai mati. Meskipun Lin Xuan mungkin akan menjadi ancaman bagi Sekte Awan Iblis di masa depan, dia juga telah membantai banyak murid Sekte Awan Iblis, yang mencoreng reputasinya. Namun, semua itu tidak cukup untuk membuatnya benar-benar membahayakan nyawanya. Namun, Gunung Penjara Iblis, karena khawatir akan menjaga harga dirinya, menolak untuk menyerah. Bagaimanapun, dialah yang pertama kali memprovokasi Lin Xuan, dengan mengatakan bahwa dia akan berkemah dengan Lin Xuan. Jika kita menyerah di depan semua orang, bukankah kita akan semakin kehilangan muka? Mereka hanya bisa terus bertarung, mengulur waktu, dan menunggu gerbang hitam terbuka. Namun, Lin Xuan tetap acuh tak acuh, secercah cahaya terpancar di matanya. Dia telah memahami kesulitan yang dihadapi Gunung Penjara Iblis, tetapi dia tidak terburu-buru. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuan sejati saya. Bahkan tanpa mengaktifkan teknik Gajah Naga Purba, inilah kekuatan sejati yang dapat dilepaskan. Sekarang sepertinya cukup bagus. Dia memang telah mencapai peringkat teratas di antara puluhan ribu orang jenius. Alasan mengapa kekuatannya meningkat secara bertahap. Karena dia memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh pertempuran dengan Gunung Penjara Iblis, dia menggabungkan dan menggunakan semua harta karun yang diberikan. Bakat dan kemampuan alaminya sudah berada di tingkat kerajaan, jadi menggabungkannya dengan beberapa harta karun tingkat kerajaan lainnya seharusnya tidak terlalu sulit. Ini juga sangat cepat. Seiring dengan peningkatan bakat dan potensi mereka, kekuatan mereka pun meningkat secara signifikan. Begitulah situasi ini bisa terjadi. Lin Xuan berspekulasi bahwa itu tidak akan lama lagi. Dalam waktu paling lama memikirkan beberapa menit, dia bisa mendapatkan keuntungan penuh dan bahkan terpaksa mundur dari Gunung Penjara Iblis tak lama kemudian. Namun, kecil kemungkinannya mereka dapat menghancurkan Gunung Penjara Iblis. Lagi pula, sebagai anak ajaib nomor satu dari Sekte Awan Iblis, Gunung Penjara Iblis kemungkinan memiliki banyak kartu truf yang tangguh. Misalnya, menyimpan harta karun yang dapat menahan satu pukulan dari ahli setingkat kerajaan, atau mengaktifkan teknik rahasia untuk lebih meningkatkan kekuatan seseorang. Lin Xuan tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal ini. Karena dia tidak memiliki permusuhan hidup dan mati dengan Gunung Penjara Iblis, dia tidak terburu-buru untuk menghadapinya. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, keduanya telah berkelahi selama 5 menit. Keduanya tiba di sisi timur alun-alun, di depan gerbang hitam yang besar. Meledak, keduanya kembali berbenturan, dan gempa susulan yang mengerikan menyebar luas. Pintu hitam besar itu juga berada di area tersebut. Benda itu terguncang begitu hebat sehingga menghasilkan suara dentuman keras. Kemudian, sepertinya sudah waktunya untuk memulai. Atau mungkin itu adalah dampak dari serangan dua orang tersebut. Pintu hitam besar itu benar-benar terbuka. Namun di balik gerbang hitam itu, pemandangan yang sama sekali berbeda terungkap. Itu adalah jalan berwarna hitam dan emas. Lebarnya 100 meter, tapi titiknya tidak diketahui, seolah-olah jalan itu tak berujung. Tak lain adalah tingkatan kedua, jalan roh surgawi. Semua orang terkejut melihat ini. Tepat pada saat itu, sesosok putih berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke dalam ruang seolah-olah di seluruhnya.
Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Dia tak lain adalah Zhuge Luotian, jenius nomor 1 dalam peringkat Xuan Yuan Prefektur Dongyuan. Gerbang hitamnya sudah terbuka. Ujian kedua, jalan menuju surga, akhirnya muncul. Masuklah dengan cepat, cepat, cepat. Petik 2 petik 2. Kemudian semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, dan setelah ringkasan singkat, mereka semua berhenti menyaksikan pertempuran antara Lin Xuan dan Gunung Penjara Iblis dan memilih untuk dipaksa menuju gerbang hitam. Atau lebih tepatnya, jalan menuju roh surgawi di balik gerbang hitam. Melewati ujian kedua, memperoleh harta benda, dan meningkatkan diri adalah hal-hal yang benar-benar penting bagi semua anak ajaib. Mengenai pertempuran besar antara Lin Xuan dan Gunung Penjara Iblis, itu juga sangat seru dan merupakan pemandangan yang langka. Namun jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, hal itu sama sekali tidak berarti. Awalnya, guncangan akibat pertempuran Lin Xuan dengan Gunung Iblis sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar jenius di tempat. Namun saat gerbang hitam terbuka, gelombang aneh menyebar ke seluruh area, menghilangkan semua gempa susulan. Semua anak ajaib itu berhasil menerobos masuk ke gerbang hitam. Jian Chen, Bai Ningbing, dan orang keempat lainnya, bersama dengan Murong Xingyue, Murong Xingchen, dan yang lainnya, melihat bahwa Lin Xuan mampu bertahan melawan Gunung Iblis tanpa mengalami kekalahan, tidak lagi menjamin keselamatan Lin Xuan dan paksaan menuju gerbang hitam. Bang! Melemparkan keras lainnya menyusul. Setelah saling bertukar satu pukulan, keduanya terlempar sejauh 100 meter. Lin Xuan, kamu cukup beruntung. Kamu benar-benar menemukan jalan menuju jalan roh surgawi. Untuk saat ini, aku akan memaafkanmu. Pembantaian murid-murid Sekte Awan Iblisku tidak dapat ditoleransi. Tunggu saja, cepat atau lambat kau akan membayarnya dengan nyawamu. Moyusan berteriak dingin, wajahnya tampak menyeramkan, kata Moyusan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan seseorang di tingkat ke-8 alam Yuan Hai. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar spekulatif. Namun kini, ia sudah mulai kehilangan sebagian dukungannya. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang, apalagi membunuh Lin Xuan. Yang tersisa hanyalah komentar pedas. Pertempuran besar berakhir saat gerbang hitam terbuka. Dengan cara ini, dia berhasil menyelamatkan muka dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke dalam gerbang hitam. Hehe, Lin Xuan juga tertawa dingin, agak memikirkannya. Namun, karena pihak lawan telah menghentikan pertempuran, dia tidak akan membuang waktu lagi. Berjalan menuju gerbang hitam, pertempuran ini telah memungkinkannya untuk memahami sebagian dari kekuatan sejatinya. Mereka tidak bisa benar-benar memisahkan hidup dan mati. Tidak perlu dilanjutkan, dia berhenti mendesak masalah itu. Tantangan di depan jauh lebih penting. Bab 404 Pawai. Tiba-tiba, Lin Xuan memaksa masuk ke gerbang hitam. Yang terlihat adalah jalan berwarna hitam dan emas yang lebarnya 100 meter dan sepertinya tidak berujung. Apakah ini ujian kedua, jalan menuju roh surgawi? Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah. Sebelum memasuki area inti ini, dia telah memperoleh pemahaman tentang jalur roh surgawi tingkat kedua dengan bertanya kepada Jian Chen, Bai Ningbing, dan keempat orang lainnya. Tahap kedua, jalan menuju roh surgawi, juga dikenal sebagai ujian kemauan. Artinya bertahan seperti yang tertulis, sebuah ujian dan penempaan terhadap keinginan seseorang. Setelah Anda melewati jalur roh surgawi, yang panjangnya 100.000 meter, Anda akan lulus ujian. Kelihatannya mudah, tetapi kenyataannya, Anda akan menanggung gaya yang lebih kuat dan lebih berat untuk setiap meter yang Anda lalui. Hal ini tercermin baik pada tingkat fisik maupun mental. Hanya dengan menguatkan tekad dan kegigihan, menahan rasa sakit fisik dan mental, serta terus bergerak maju, barulah Anda akhirnya dapat melewati level ini dan memasuki level berikutnya, level ketiga. Pada saat ini, lebih dari 40.000 anak ajaib berbondong-bondong memasuki jalur roh surgawi. Sebagian besar anak-anak ajaib itu cukup cepat, dan mereka dengan cepat berlari lebih dari 100 meter. Namun, beberapa anak ajaib yang lebih lemah hanya bisa berjalan perlahan ke depan, menghadapi kesulitan yang sangat besar. Lin Xuan melirik ide jenius di depannya dan tidak ragu-ragu lama. Di jalan hitam dan emas inilah, jalan roh surgawi, juga berada. Saat itu juga, tubuh Lin Xuan sedikit terkulai.
Aku merasakan kekuatan yang sangat besar dan menindas memancar dari sekelilingku. Rasanya seperti puluhan ribu pon kekuatan sedang menekan ke bawah. Ketika Lin Xuan mencoba melangkah maju, kekuatan penindas itu menjadi semakin berat. Setelah itu, dengan setiap langkah yang Lin Xuan ambil ke depan, kekuatan penindas akan semakin meningkat. Setelah berjalan lebih dari 10 langkah, Lin Xuan berhenti. Kilatan cahaya muncul di matanya. Dia telah memperoleh pemahaman tentang jalan menuju surga. Namun, kekuatan-kekuatan ini tidak berarti apa-apa yang dia miliki sekarang. Sekalipun jumlahnya 10 kali lipat atau 100 kali lipat, itu tidak akan menjadi masalah. Memanggil, saat itu juga, Lin Xuan tiba-tiba mempercepat gerakannya, melesat ke depan seperti seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak ratusan meter. Seolah-olah ia mengabaikan tekanan berat yang datang dari segala arah. Kecepatan itu menakutkan, mampu menghadapi gunung penjara iblis di tingkat akhir alam Yuan Hai tanpa mengalami kerugian, itulah yang disebut jenius luar biasa, dia terlalu kuat. Kemampuan mereka untuk tetap memiliki kecepatan yang menakutkan menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan kemauan mereka sangat kuat. Petik 2 petik 2. Dalam perjalanan, kelompok para jenius itu sangat terkejut ketika melihat Lin Xuan dengan cepat menyalip mereka tanpa sedikit pun memperlambat laju. Namun, setelah menyaksikan pertarungan Lin Xuan sebelumnya di Gunung Penjara Iblis, semua orang memahami hal ini, meskipun mereka sedikit terkejut. Di depan, Lin Xuan tetap acuh tak acuh sambil terus terbang ke depan. Tak lama kemudian, Lin Xuan berhasil menyusul Jian Chen, Bai Ningbing, dan keempat orang lainnya. Kelima orang itu hanya mampu berjalan sejauh 500 meter sebelum akhirnya tak mampu bergerak lagi. Tidak perlu terburu-buru, masih banyak orang di belakangmu, jalanlah pelan-pelan saja. Aku tak akan menunggumu lagi. Setelah meninggalkan pesan untuk kelima orang tersebut, Lin Xuan terus melakukan konstruksi maju. Tak lama kemudian, mereka mencapai jarak 1 kilometer. Kecepatan Lin Xuan melemahkan dan memutar. Dia merasakan kekuatan yang menindas menekan dari segala sisi, tiba-tiba menjadi 10 kali lebih berat. Tubuhnya sedikit merosot, dan aliran energi spiritual di dantiannya melambat. Bahkan di tengah kesadarannya yang luas, terasa rasa sakit yang samar dan sangat lemah. Jadi, apakah ada juga yang mendasari psikologis? Lin Xuan berada pada dirinya sendiri, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Segera setelah itu, benda itu terus melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan soal penjiplakan, itu tidak terjadi. Meskipun semuanya berada dalam jarak 100 meter. Karena kita hanya memiliki 100 juta poin energi tersisa. Lin Xuan bermaksud menggunakannya pada Qiyu, Guo Hongda, atau Zhuge Luotian. Namun, tekanan tak terlihat ini sangat mempercepat kecepatan dia menggabungkan dan menyalin berbagai harta karun tingkat kerajaan. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Selain itu, kekuatan fisik juga tampaknya meningkat secara perlahan. Lin Xuan merasa cukup puas dan terus maju, memutar lurus ke depan. Sebagian besar anak-anak ajaib disusul oleh Lin Xuan dan tertinggal jauh di belakang. Para jenius lainnya cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Lin Xuan mampu mempertahankan kecepatan seperti itu bahkan pada jarak 1000 meter. Mereka juga mendaki jalan surga ini, tetapi mereka merasakan kekuatan yang menakutkan dan menindas di dalamnya. Mereka hampir tidak bisa melangkah maju beberapa langkah, sementara Lin Xuan mampu mempertahankan kecepatan yang luar biasa. Sebaliknya, hal ini juga membuat mereka takut. Namun, setelah menyadari bahwa orang yang masuk dengan terburu-buru itu adalah Lin Xuan, hal itu menjadi dapat diterima. Orang itu adalah seseorang yang, pada tingkat ke-8 alam Yuan Hai, mampu menghadapi gunung penjara iblis tanpa mengalami kerugian. Bakat dan potensinya sangat tinggi sehingga ia tidak kalah dengan jenius terbaik dari 4 negara teratas, seperti Qiyu dan Yunlan. Bahkan mungkin sedikit lebih baik. Wajar jika dia memiliki kemauan yang teguh dan kekuatan fisik yang menakutkan. Tak terasa, setengah jam telah berlalu. Lin Xuan telah menempuh jarak 7.000 meter di jalur roh surgawi ini. Beberapa ratus meter di depan, Murong Xingyue, Murong Xingchen, dan Zhang Yun, sang jenius dari Sekte Yuanling, juga berjuang maju dengan susah payah. Setelah mencapai jarak ini, Lin Xuan merasakan kekuatan yang menekan yang berasal dari pencapaian di sekitarnya, yang besarnya mencapai jutaan kilogram. Di dalam dantian, aliran energi spiritual beberapa kali lebih kabur.
Rasa sakit di benakku tidak lagi samar, itu sangat jelas. Namun, semua ini tidak mengganggu Lin Xuan. Lin Xuan, jika kau terus menggunakan kecepatan ini, keadaan mungkin akan menjadi sangat sulit di masa depan. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang jernih dan merdu, seperti nyanyian burung bulbul, terdengar dari depan. Itu adalah Murong Xingyue. Apakah ada masalah dengan ini? Lin Xuan memperlambat langkahnya dan bertanya. Dari jarak ini, kekuatan mencekam dari kedalaman di sekitarnya sudah sangat menakutkan. Sekalipun itu adalah kekuatan alam Yuanhai tingkat puncak lainnya, mampu melepaskan 30% dari kekuatan mereka akan sangat dahsyat. Namun bagi Lin Xuan, itu tidak berarti apa-apa. Dia telah menguasai teknik pemurnian tubuh ilahi, teknik gajah naga kuno, dan telah menguasai tingkat pertama. Bahkan tanpa mengaktifkan teknik gajah naga purba, kekuatan fisiknya sudah sangat mencengangkan. Kekuatan penindas di sini sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Dia masih bisa mengeluarkan potensi penuhnya, dan itu tidak akan menghambat kecepatannya. Karena, di jalan menuju surga ini, semakin jauh kau melangkah, semakin menakutkan kekuatan penindas dari segala sisi. Ada kemungkinan tiba-tiba, lonjakan akan melonjak drastis, bahkan berlipat ganda. Setelah melihat ini, Murong Xingyue menjelaskan. Jika Anda cukup sial terkena kekuatan yang tiba-tiba meningkat 10 kali lipat seiring dengan kecepatan Anda, itu akan seperti gunung yang tiba-tiba runtuh menimpa Anda. Anda mungkin tidak mampu menahan kekuatan tersebut, menderita cedera internal, atau bahkan terlempar ke belakang akibat benturan. Akan jauh lebih sulit untuk kembali. Saya mengerti. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Lin Xuan mengangguk sedikit setelah mendengarnya. Dia membungkuk dan berterima kasih kepada mereka, lalu dengan cepat bergerak maju. Kecepatannya agak melambat, tapi masih jauh lebih cepat daripada para jenius lainnya. Zhang Yun dan dua orang lainnya juga jauh lebih unggul daripada Murong Xingyue. Tak lama kemudian, mereka melampaui ketiganya. Teruslah bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Murong Xingyue memperhatikan sosok Lin Xuan yang menjauh, cahaya aneh berkilat di matanya. Kembali di prefektur Fengwu, keduanya bertarung di arena. Bab 405 menghancurkan. Pada saat itu, keduanya bertarung sengit dan kekuatan mereka seimbang. Pada akhirnya, Lin Xuan mengeluarkan kartu truf yang ampuh, yang mengamankan kemenangan. Dan sekarang, baru 10 hari berlalu. Tingkat peningkatan Lin Xuan tidak hanya melonjak satu tingkat utama, tetapi kekuatannya juga meningkat berkali-kali lipat. Dia mungkin bahkan tidak akan mampu menahan serangan biasa dari Lin Xuan sekarang. Hal ini juga membuat Murong Xingyue memiliki perasaan yang sangat rumit. Di bawah buktinya, Lin Xuan melejit menjadi terkenal dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hati Murong Xingyue juga tergerak oleh hal ini. Lin Xuan, yang tidak menyadari semua ini, terus maju, mendaki dengan cepat. Tanpa terasa, kami sudah mendekati ketinggian 10.000 meter. Kecepatannya juga semakin melambat. Setelah menempuh perjalanan sejauh ini, hanya sedikit lagi talenta luar biasa yang tersisa, kurang dari 100 orang. Selain Guo Hongda, Qi Yu, Zhou Luotian, dan Yun Lan, 4 jenius teratas dari 4 negara superior utama, dan gunung penjara iblis. Para jenius ini semuanya telah mencapai setidaknya tingkat ke-9 alam Yuanhai, yang mendekati puncak kemampuan mereka. Pada jarak ini, apa yang disebut perbedaan tingkat keasaman menjadi sama sekali tidak berguna. Karena kekuatan menindas yang mengerikan yang berasal dari penindasan di sekitarnya jauh melebihi sebelumnya, sehingga membuatnya sangat menakutkan. Bahkan energi spiritual di dalam dantiannya pun ditekan dengan kuat, seolah-olah menggumpal, dan tidak dapat lagi beredar. Diperkirakan hanya Zhou Luotian, yang telah mencapai alam kristalisasi, yang masih dapat menggunakan 1/10 atau 2/10 kekuatan esensi kristal. Yang lainnya tidak lagi mampu menggunakan kemampuan pertahanan mereka dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Lin Xuan juga merasakan kekuatan yang menekan yang muncul dari tidurnya di sekitarnya, seperti sebuah gunung raksasa. Untungnya, kekuatan fisiknya mencukupi. Sekalipun tidak dapat mengaktifkan energi spiritualnya, ia tetap mampu menahan tekanan dan tetap tidak terluka. Namun, dalam hal kesejahteraan mental, rasa sakit itu semakin bertambah hebat. Dia adalah seseorang yang juga tidak bisa kita abaikan. Lin Xuan terus maju. Tak lama kemudian, mereka telah melewati angka 10.000 meter. Tekanan dari segala arah tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat.
Namun Lin Xuan masih bisa menahannya, jadi dia melanjutkan perjalanannya. Namun, kecepatannya kembali melambat selama beberapa menit. Tak lama kemudian, mereka telah menempuh jarak beberapa ribu meter lagi. Saat ini, hanya sekitar 20 orang yang tersisa di depan Lin Xuan. Zhou Luotian, Yunlan, dan orang kelima dari Mo Yusan masih berada di garis depan. Di antara mereka, Zhou Luotian Chong berada di level pertama, dengan ketinggian yang sudah mencapai lebih dari 30.000 meter. Diikuti dari dekat adalah Qiyu, yang juga telah menguasai salah satu dari 3 teknik ilahi pemurnian tubuh yang hebat, yaitu teknik tubuh penguasa langit biru. Pada saat ini, seluruh tubuh Qiyu bergemuruh dengan kilatan, memancarkan cahaya menyilaukan yang mustahil untuk dilihat secara langsung. Selain itu, ada juga aura yang mendominasi yang tak mengalahkan yang mengejutkan. Ini jelas merupakan aktivasi dari teknik tubuh penguasa surgawi. Meskipun masih tertinggal dari Zhou Luotian, mereka hanya beberapa ratus meter di belakang Qiyu. Apalagi jika dilihat dari segi kekuatan fisiknya saja, Zhou Luotian pun tak mampu menandingi Qiyu. Namun, setelah menempuh jarak 10.000 meter, kekuatan penindas yang mengelilingi mereka melonjak, memadatkan seluruh energi spiritual Qiyu. Namun, Zhou Luotian mampu mengandalkan alam kristalisasinya dan memanfaatkan sebagian energi Xuanjing di dantiannya untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga melampaui Qiyu dan mengaktifkan teknik tubuh penguasa langit biru. Beberapa ribu meter lebih jauh ke belakang, hampir 10.000 meter jauhnya, terbentang Gunung Penjara Iblis, tempat Yunlan dan Guo Hongda menempuh jarak yang kurang lebih sama. Meskipun ketiganya berada di level jenius teratas dari 4 negara tingkat atas, keunggulan mereka di jalan roh surgawi tidak sebanding dengan keunggulan 2 orang di depan mereka. Selain itu, terdapat beberapa seniman bela diri tingkat puncak alam Yuan Hai lainnya. Jika dibandingkan, perbedaannya langsung terlihat. Lin Xuan menatap ke angkasa, matanya berbinar-binar. Sayangnya, dia tidak bisa mengaktifkan teknik gajah naga purba. Jika tidak, dengan teknik ilahi pemurnian tubuhnya, yang bahkan lebih murni dari milik Qiyu, dia akan mampu mencapai hal-hal besar. Melampaui Qiyu bukanlah hal yang sulit, dan bahkan menyamai Zhou Luotian pun sangat mungkin terjadi. Namun, tes ini hanyalah tes kemauan dan bukanlah hal yang terpenting. Tidak ada gunanya dia merusak begitu banyak hal. Asalkan lolos, itu tidak masalah. Lin Xuan kemudian melanjutkan langkahnya tanpa mengubah ekspresi. Tak lama kemudian, mereka telah menempuh jarak beberapa ribu meter. Namun, pada jarak ini, kekuatan penindas dari segala sisi telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Plak, plak, tanpa mengaktifkan teknik gajah naga purba, Lin Xuan tidak lagi bisa bergerak secepat sebelumnya. Ia harus maju ke depan demi memaksakan, menghasilkan getaran yang menggema. Kecepatannya telah melambat lebih dari beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Namun, ia masih berada di urutan kedua setelah Zhou Luotian dan Qiyu, jauh melampaui para ahli bela diri lainnya. Bahkan Mo Yusan, Yunlan, dan Guo Hongda pun tak mampu menandinginya. Tak lama kemudian, mereka telah menempuh perjalanan sekitar 1 kilometer lagi. Pada saat itu, Lin Xuan memperhatikan sosok yang familiar, yang terlihat hitam di depannya. Dia adalah murid dari Sekte Awan Iblis. Sebelumnya, dia mengikuti jejak Gunung Iblis dan mencapai puncak alam Yuan Hai. Dilihat dari panel atributnya, Zhao Yan juga merupakan seorang jenius yang tidak kalah hebatnya dengan Zhou Yun. Senyum dingin terlintas di mata Lin Xuan. Ini sempurna. Zhao Yan ini adalah antek dari Gunung Penjara Iblis. Di antara semua murid Sekte Awan Iblis, selain Gunung Penjara Iblis, orang ini dan Zhou Yun memiliki tingkat kekuatan, status, dan kekuatan tertinggi. Jika orang ini disingkirkan, itu sama saja dengan mematahkan salah satu lengan Gunung Penjara Iblis. Kemungkinan besar Gunung Iblis tidak akan seangkuh seperti dulu lagi. Orang lain mungkin bisa dibebaskan, tetapi orang ini tidak termasuk. Bagaimanapun juga, tak satu pun dari prajurit Sekte Awan Iblis adalah orang-orang yang baik hati, tangan mereka berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan tidak akan merasakan apapun meskipun dia membunuh lawannya. Saat ini, di jalan roh surgawi ini, Zhao Yan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Di depan, Zhao Yan mendengar suara di belakangnya dan ingin tahu siapa yang menyusul begitu cepat. Lalu aku muntah ke belakang. Tiba-tiba, saya terkejut dan ketakutan setengah mati. Tanpa diduga,
Orang yang mengejar mereka adalah Lin Xuan. Kini, gunung penjara iblis juga telah melesat hingga jarak 30.000 meter, jauh di depannya, bukan di depannya. Mengingat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Lin Xuan di alun-alun sebelumnya, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Lin Xuan sangat kejam, belum lagi membantai puluhan prajurit Sekte Awan Iblis. Dia bahkan membunuh Zhou Yun dengan satu pukulan di alun-alun di luar gedung. Kehidupan yang begitu menakutkan. Apa yang mungkin membuat Zhao Yan tidak ketakutan? Saat ini, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat bersembunyi. Zhao Yan langsung diliputi rasa takut yang tak berujung. Asteris tampar-tampar, asteris. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan berhasil menyusul Zhao Yan. Wajah Zhao Yan pucat pasi, tanpa warna sedikit pun, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Hal ini sebagian disebabkan oleh tekanan berat yang berasal dari ruang hampa di sekitarnya sepanjang jalan menuju surga. Sebagian besar hal itu berasal dari kehadiran Lin Xuan yang mengesankan. Lin Xuan, apa yang ingin kau lakukan? Zhao Yan sangat ketakutan sehingga ia tidak berkuasa menahan diri agar tidak tertawa. Katakan padaku, jika kau binasa di sini, bagaimana reaksi gunung penjara iblis? Apakah mereka masih bisa bertindak begitu sombong? Lin Xuan berkata dengan tenang. Sepertinya olah mereka sedang menceritakan hal yang sepele. Mendengar itu, wajah Zhao Yan dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Lin Xuan, kumohon, ampuni aku. Apa yang tidak kamu sukai dari pertengkaran orang? Ini cincin penyimpanan milikku, ambil semuanya. Selain itu, saya tahu banyak tentang konservasi dan peta harta karun. Semuanya ada di kepalaku. Asalkan kau mengizinkanku pergi, aku bisa menggambarkannya begitu kita melewati jalur roh surgawi. Petik 2. Zhao Yan tahu bahwa dia sama sekali tidak mungkin bisa menandingi Lin Xuan. Di jalan roh surgawi ini, tidak ada jalan keluarnya, jadi dia meninggalkan semua kepura-puraan harga diri dan menundukkan kepalanya kepada Lin Xuan, memohon belas kasihan. Dia bahkan secara sukarela menyerahkan cincin penyimpanannya. Perampokan. Itu ide yang bagus. Namun, aku tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Lin Xuan. Melihat hal ini, Zhao Yan tahu bahwa Lin Xuan tidak akan membiarkannya pergi. Lalu dia berkata dengan tegas, Lin Xuan, Sekte Awan Iblisku adalah kekuatan hegemonik di benua timur, dan kekuatan iblis terkuat. Jika kau berani membunuhku, Sekte Awan Iblisku tidak akan. Namun sebelum dia selesai berbicara, kilatan cahaya dingin menyentuhnya, membungkamnya. Cih, bab 406 lagi. Cih, suara darah menyembur terdengar saat tenggorokan Zhao Yan tertusuk, dan dia menghembuskan napas terakhirnya. Dia dengan mudah dibunuh oleh Lin Xuan tanpa perlawanan sedikit pun. Zhao Yan menatap dengan mata terbelalak, matanya terbuka lebar dalam kematian, seolah tak percaya bahwa Lin Xuan benar-benar berani mengubur seperti itu. Sampah dasar, berani-beraninya kau mengancamku. Lin Xuan mendinginkannya, menyimpan cincin penyimpanan Zhao Yan, dan melemparkan mayatnya ke samping. Lin Xuan, kau sudah mati. Aku, gunung penjara iblis, akan selalu mengingatmu. Lebih dari 20.000 meter di depan, di gunung penjara iblis, orang bisa melihat pemandangan ini. Matanya terbuka lebar dan merah, dan dia meraung berulang kali. Lin Xuan benar-benar berani membunuh murid Sekte Awan Iblisnya lagi tepat di depannya, yang merupakan kecerdasan keras baginya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan kesempatan ini terlewatkan. Gunung penjara iblis juga sangat marah, kemarahannya mencapai langit. Seandainya kita tidak masih berada di jalan menuju surga, dan tidak dapat berbalik. Dia sangat ingin kembali dan habis-habisan dengan Lin Xuan. Para jenius lainnya yang berada di belakang mereka, menyaksikan pemandangan ini, semuanya sangat terkejut dan ngeri. Mereka semua terkejut bahwa Lin Xuan benar-benar berani membunuh Zhao Yan, seorang murid Sekte Awan Iblis, di depan gunung penjara iblis lagi. Ini adalah pernikahan yang serius dengan Sekte Awan Iblis. Kemudian mereka melihat Lin Xuan mengambil semua barang berharga Zhao Yan, hanya menyisakan satu set pakaian untuknya, dan Zhao Yan menatap Lin Xuan dengan ekspresi aneh. Ini adalah tingkat kedua dari jalur roh surgawi, dan mereka masih melakukan bisnis yang mencurigakan seperti ini. Beberapa anak ajaib yang telah dirampok oleh Lin Xuan di daerah terpencil alam rahasia memandang pemandangan ini dengan ekspresi aneh dan membayangkan. Pria ini sangat serakah, berkelahi dengan orang di daerah pinggiran adalah satu hal.
Mereka bahkan berpikir untuk berkelahi dengan orang demi mencari nafkah di jalan menuju surga, ujian kedua. Namun, muncullah hal-hal aneh juga yang terlintas di mata mereka. Jika Lin Xuan benar-benar memulai bisnisnya di jalan roh surgawi ini, itu bukanlah hal yang sepenuhnya tidak masuk akal. Mereka telah dirampok oleh Lin Xuan, dan selain satu set pakaian, mereka tidak memiliki harta benda lainnya. Sekalipun Lin Xuan menyerang mereka lagi, mereka percaya dia akan membiarkan mereka lewat. Namun, hal lain mungkin tidak akan bernasib baik, mereka pasti akan dirampok habis-habisan oleh Lin Xuan. Mereka semua telah dirampok oleh Lin Xuan, dan berakhir dalam keadaan yang sangat suram. Jika dia bertemu dengan para jenius lainnya, dia juga akan dirampok oleh Lin Xuan dan menjadi seperti mereka. Tidak seharusnya ada yang kurang dari mereka lagi. Mereka merasa sedikit lebih baik. Memikirkan hal ini, para jenius yang sebelumnya telah dirampok oleh Lin Xuan mulai menantikannya. Di depan, Lin Xuan tetap acuh tak acuh, tidak menunjukkan perubahan apapun. Setelah melirik cincin penyimpanan Zhao Yan, dia mengangguk sedikit. Seperti yang diharapkan dari seorang murid cabang awan iblis, seorang jenius tingkat Yuan Hai Puncak, jumlah harta karun di cincin penyimpanan ini termasuk dalam 10 besar dari ribuan harta karun jenius yang pernah ia rampas sebelumnya. Gelombang keuntungan berikutnya, saat itu juga, Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Cahaya aneh menyambar matanya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak saya. Di jalan menuju surga ini, bahkan melarikan diri pun mustahil. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menggerakkan seseorang. Melihat belasan anak-anak ajaib di depannya, mata Lin Xuan juga berbinar. Dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk mendapatkan sejumlah besar batu spiritual. Seiring dengan terus meningkatnya bakat dan potensi seseorang, sumber daya pengembangan yang dibutuhkan juga menjadi semakin besar. Selain itu, ada teknik gajah naga purba, sebuah teknik pemurnian tubuh ilahi. Semakin banyak sumber daya budidaya, semakin baik. Lin Xuan dengan cepat mengambil keputusan. Teruslah bergerak maju. Di hadapan Lin Xuan berdiri seorang pemuda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, yang terobosannya juga telah mencapai puncak alam Yuan Hai. Dia seharusnya menjadi jenius peringkat teratas dalam peringkat Xuan Yuan di antara 4 negara tingkat atas. Ketika pemuda itu melihat Lin Xuan dengan santai menghancurkan Zhao Yan, dia sangat ketakutan hingga hampir mati. Karena ketakutan, dia menganggap dirinya tidak kalah hebat dari Zhao Yan, tetapi dia tidak akan pernah bisa menandingi Lin Xuan. Melihat Lin Xuan mendekatinya lagi, dia merasa ketakutan. Mereka dengan cepat mempercepat langkah dan berlari ke depan. Namun, tekanan yang ditimbulkan oleh kekecewaan di sekitar jalan menuju surga ini terlalu berat. Kekuatan fisiknya jauh lebih rendah daripada Lin Xuan, dan kecepatannya tentu saja juga jauh lebih rendah. Tak lama kemudian, Lin Xuan berhasil menyusul mereka. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, dan kita tidak punya dendam satu sama lain. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, asalkan kau menyerahkan cincin penyimpanan itu. Lin Xuan berkata dengan tenang kepada pemuda itu. Jangan berani-berani berpikir begitu. Sekalipun kau membunuhku, aku tidak akan memberikan cincin penyimpanan itu padamu. Pemuda berbaju hitam itu membalas dengan dingin, temperamennya jauh lebih tegas daripada Zhao Yan. Ya, Lin Xuan tersenyum dingin dan berkata, sudah kubilang, aku tidak akan membunuhmu. Tentu saja, saya tidak akan mengingkari janji saya. Namun, jika Anda berjanji untuk tidak menyerahkan cincin penyimpanan tersebut, jangan salahkan saya jika saya menyatakan tidak sopan. Misalnya, bagaimana kalau saya meminta Anda kembali dan melewati jalan menuju roh surgawi lagi? Lin Xuan tidak sedang bercanda. Jika pihak lain benar-benar tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan tersebut dengan alasan apapun, dia benar-benar bisa melakukan itu. Lin Xuan, kau malah memanfaatkan kemalangan seseorang dan menggempur mereka di saat mereka membutuhkan. Mendengar itu, wajah pemuda itu memerah, amarahnya memuncak, dan dia mengumpat dengan keras. Namun, karena merasa terintimidasi oleh kehadiran Lin Xuan yang mengintimidasi, mereka hanya bisa mengucapkan beberapa kata dan tidak berani bergerak. Sebaliknya, karena emosi yang berlebihan, ia hampir mengalami cedera internal. Jadi, kamu mau menyerahkannya atau tidak? Jangan membuatku mengulanginya lagi, lain kali, aku tidak hanya akan bicara, aku akan bertindak. Lin Xuan mengancam lagi. Pada akhirnya, pemuda itu,
yang masih tampak muram dan marah, menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lin Xuan. Dengan kekuatan bertarung Lin Xuan, tidak akan sulit baginya untuk memukul mundur lawannya dan kemudian mengambil cincin penyimpanannya. Pada titik itu, tidak akan terjadi pengerasan, hanya kehilangan cincin penyimpanan. Mereka akan mengalami cedera serius dan tidak dapat melanjutkan. Setelah ragu sejenak, dia membuat pilihannya. Lin Xuan mengambil cincin penyimpanan dari pemuda berbaju hitam itu, dan terus maju meskipun pemuda itu menyeringai dan menatapnya dengan penuh kebencian. Namun, saat mereka terus melakukan perjalanan semakin jauh, kekuatan penindas alami mereka menjadi semakin menakutkan. Setelah sampai di sini, Lin Xuan hanya bisa terus berjalan maju kira-kira setengahnya. Mereka bahkan tidak bisa lagi menggunakan teknik gerakan mereka. Setiap langkah yang diambilnya menghasilkan suara yang keras dan jelas. Rasa sakit di pikiran semakin jelas dan intens. Ekspresi Lin Xuan juga menjadi lebih serius. Namun, hal ini tetap bukanlah beban bagi Lin Xuan. Kecepatan Lin Xuan berkurang berkali-kali, tetapi dia masih jauh di depan yang lain. Selain Zhuge Luotian dan Qiyu, kecepatan semua orang lainnya kurang dari setengah kecepatan Lin Xuan. Tak lama kemudian, Lin Xuan kembali mengikuti orang di depannya. Kali ini, dia masih seorang ahli alam Yuan Hai tingkat puncak. Namun, setelah menyaksikan kasus dua orang sebelumnya, orang ini juga tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menandingi Lin Xuan. Setelah ragu sejenak, dia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lin Xuan. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan, Lin Xuan membiarkan pihak lain pergi dan melanjutkan perjalanannya. Kemanapun mereka pergi, mereka menjara semua orang jenius yang mereka temui. Bab 407 Ketekunan. Dua di antara mereka menolak untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka apapun yang terjadi. Lin Xuan tidak menunjukkan belas kasihan, melayangkan pukulan yang membuat kedua pria itu terpental ke belakang. Sebenarnya, Lin Xuan tidak menggunakan banyak tenaga, dia hanya mendorong mereka, merusak keseimbangan yang telah mereka pertahankan. Di bawah kekuatan dahsyat dan menindas dari jalan roh surgawi, keduanya terlempar ke belakang seolah-olah terkena bola meriam. Keduanya sudah mengalami cedera ringan karena terus berjuang menempuh perjalanan tersebut. Satu pukulan lagi seperti itu, dan dia hampir mengalami cedera serius. Setelah terlempar ke belakang, mustahil bagi mereka untuk lulus ujian jalan roh surgawi lagi. Para jenius lainnya, yang menyaksikan pemandangan ini, semuanya merasakan merinding. Mereka bahkan lebih waspada terhadap Lin Xuan. Namun, Lin Xuan mengabaikan semuanya dan melanjutkan perjalanannya setelah menjara ke-20 lebih anak-anak ajaib itu. Tak lama kemudian, Lin Xuan juga mencapai jarak 20.000 meter. Di hadapan Lin Xuan, hanya Zhuge Luotian, Qiyu, Mo Yusan, dan 3 orang lainnya yang tersisa. Semua orang lain jauh tertinggal dari mereka. Dan di barisan paling depan masih ada Zhuge Luotian. Saat ini, Zhuge Luotian telah mencapai jarak 60.000 meter. Kami telah menempuh lebih dari setengah jarak. Kini, baru setengah jam berlalu sejak gerbang hitam dibuka dan jalan menuju surga dimasuki. Namun, tahap kedua memakan waktu seharian penuh. Ini umumnya benar. Setelah Zhuge Luotian, ada Qiyu, yang telah menguasai teknik pemurnian tubuh ilahi. Pada saat itu, Qiyu telah disusul oleh Zhuge Luotian dengan jarak 1000 meter. Hal ini semakin menunjukkan perbedaan besar antara alam kristalisasi dan alam Yuan Hai. Di balik itu terbentang Gunung Penjara Iblis. Meskipun Gunung Penjara Iblis adalah yang terakhir dimasuki. Namun, sebagai anak ajaib nomor 1 dari Sekte Awan Iblis, kekuatan iblis terkuat di benua timur, kekuatan sebenarnya mungkin lebih rendah daripada Zhuge Luotian, yang berada di alam kristalisasi. Namun, dia jauh melampaui Qiyu, Guo Hongda, dan Yun Lan. Namun, pada tahap ini, Qiyu memperoleh keuntungan karena menekankannya atas teknik pemurnian tubuh ilahi, yang memungkinkan Qiyu melampauinya. Dua lainnya jelas tidak disukai Gunung Penjara Iblis. Kini, prestasi tersebut telah dilampaui oleh banyak prestasi lainnya. Pada saat ini, Gunung Penjara Iblis juga berada beberapa ribu meter di belakang Qiyu. Namun mereka juga melampaui Guo Hongda, dan Yun Lan serta orang lainnya yang berjarak beberapa ribu meter. Jika dibandingkan, kekurangan masing-masing terlihat jelas. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang berminat untuk mempedulikan semua itu. Saat mereka melanjutkan perjalanan,
kekuatan menindas yang berasal dari tabrakan di sekitarnya semakin berat dan menakutkan. Tidak hanya pada tubuh fisiknya, tetapi juga pada pikiran, rasa sakit itu semakin hebat. Semua orang mengertakkan gigi dan terus maju. Lin Xuan juga memasang ekspresi serius saat berjalan maju memilih demi memilih. Ide awalnya untuk mogok ratusan atau ribuan orang lagi di jalan roh surgawi ini, sekarang telah dihapus sepenuhnya. Ketika ia terus maju, kekuatan menindas yang mengerikan yang berasal dari sekelilingnya membatasi sebagian besar kekuatan. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa ujian pada tahap kedua ini, jalan roh surgawi, tidak seragam. Tantangan yang dihadapi setiap orang sebenarnya berbeda. Kekuatan penindas yang datang dari segala arah juga bervariasi tergantung pada tingkat kekuatan dan kekuatan individu. Semakin tinggi tingkat pukulan seseorang, semakin besar tekanan yang dapat ditahannya. Sebaliknya, jika semuanya dilakukan sesuai dengan kekuatan penindas yang menguasainya, akan sangat sulit baginya untuk mendaki jalur roh surgawi sepanjang 100.000 meter. Kemungkinannya bahkan lebih kecil bagi anggota kelompok lainnya. Diperkirakan kurang dari 20 orang yang pada akhirnya akan lulus. Adapun alasan mengapa yang lain jauh lebih lambat daripada Zhuge Luotian, Qi Yu, Mo Yusan, dan lainnya. Hal ini karena Zhuge Luotian, Qi Yu, dan yang lainnya, meskipun mereka berada di bawah tekanan yang lebih besar. Namun mereka cukup kuat dan memiliki kemauan yang lebih kuat. Secara alami, mereka dapat menahan kekuatan yang lebih kuat dan lebih menindas dengan lebih mudah dan bergerak lebih cepat. Kemudian, kekuatan mereka sebagian besar dibatasi. Di bawah tekanan berat dari jalan roh surgawi, dia mungkin tidak akan mampu menggerogoti para jenius lainnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita bahkan mungkin akan kehilangan perahu kita. Mengenai mundur, mari kita selesaikan penjarahan terlebih dahulu, lalu lanjutkan pengujian. Lin Xuan bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Karena begitu Anda mencapai jarak ini, Anda tidak bisa begitu saja mundur sesuka hati. Satu langkah salah dan Anda bisa kembali. Kemungkinan besar mereka akan menderita cedera serius. Dia sebelumnya telah mengirim kembali 2 melibatkan alam Yuan Hai tingkat puncak, jadi dia tahu ini dengan sangat baik. Sekalipun memiliki kekuatan fisik yang besar, ia tetap merasa tidak enak badan. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Lin Xuan memutuskan untuk meninggalkan izin melanjutkan penjarahan. Tes ini lebih penting. Lagi pula, jika Anda berhasil sampai ke akhir, mendapatkan harta karun tingkat kerajaan bukanlah hal yang sulit. Sekalipun Anda mencari semua orang di ruangan itu, jumlah totalnya tidak akan cukup untuk membeli harta karun setingkat kerajaan. Sebagai perbandingan, Lin Xuan tentu tahu pilihan mana yang harus diambil. Lin Xuan, seperti para jenius lainnya, bergerak maju tanpa suara. Setiap langkah menghasilkan suara yang jernih. Asteris tampar-tampar, asteris. Suara jernih itu bergema terus-menerus di sepanjang jalan roh surgawi. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa terasa, setengah jam lagi telah berlalu. Pada saat itu, Zhuge Luotian, yang berada di garis depan, telah mencapai jarak 90.000 meter. Lin Xuan juga mencapai jarak 50.000 meter. Astaga, pada saat Lin Xuan telah menempuh jarak 50.000 meter. Di ruang hampa di sekitarnya, kekuatan tak terlihat itu tiba-tiba melonjak berkali-kali lipat. Baik kemampuan fisik maupun mental telah meningkat secara dramatis. Lin Xuan juga mengarahkan dan hampir terpental ke belakang. Untungnya, kekuatan fisik Lin Xuan mencukupi. Selain itu, berbagai harta karun yang telah didinginkan telah direndam. Dengan bakat, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya, ia akan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ketahanannya beberapa kali lebih kuat. Reaksi sebelumnya hanya mata-mata karena terkejut atau tidak siap. Mereka dengan cepat beradaptasi dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terus bergerak maju sesaat, tetapi kecepatannya telah melambat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Namun, sistem ini sangat stabil. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Xuan telah menempuh jarak 80.000 meter sebelum mencapai tujuannya. Pada saat itu, kekuatan penindas di ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Meskipun Lin Xuan memiliki fisik dan kekuatan yang mumpuni, terdengar suara retakan dari benda itu, seolah-olah benda itu bisa hancur kapan saja. Rasa sakit di dalam lautan kesadaran juga sangat hebat. Hal ini membuat Lin Xuan mengerutkan kening. Ekspresinya pun berubah menjadi sangat muram.
Barulah saat itu Lin Xuan menyadari betapa sulitnya ujian tekad di tahap kedua ini, yaitu jalan roh surgawi. Jadi, inilah kesadaran ujian kedua di jalan menuju roh surgawi. Pemikirannya memang pantas. Lin Xuan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Cahaya di matanya tetap tenang sepenuhnya. Setelah menghela nafas panjang, Lin Xuan melanjutkan perjalanannya. Jika dia bahkan tidak tahan dengan sedikit rasa sakit ini, mereka tidak bisa lulus tes tersebut. Bagaimana mungkin dia pergi ke dataran tengah untuk mencari Lin Xiyun? Benua Tengah adalah pusat dari seluruh benua Tianyuan, jauh melampaui benua timur. Bahkan seorang kaisar yang perkasa pun mungkin tidak bisa pergi ke benua timur. Ini menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Setelah itu, Lin Xuan melanjutkan perjalanannya. Saat mereka terus maju, kekuatan penindas itu semakin menakutkan, dan ekspresi Lin Xuan menjadi semakin serius. Bab 408 disahkan. Apalagi Lin Xuan pun merasa sedikit pusing. Sementara itu, Zhuge Luotian, yang berada di pertama, telah tiba di ujung jalur roh surgawi, di depan gerbang cahaya setinggi beberapa meter. Saat ini, meskipun Zhuge Luotian berada di puncak peringkat Xuan Yuan di prefektur Dongyuan. Di antara lebih dari 40.000 pemain berbakat di bidang ini, dia dapat dianggap sebagai nomor satu. Ia juga berkeringat deras, dan pernapasannya melemah secara signifikan. Setiap langkah maju sangatlah sulit. Pada akhirnya, Zhuge Luotian tetap berhasil memasuki gerbang cahaya. Para anak ajaib yang berkumpul di belakang mereka menyaksikan adegan ini dengan ekspresi kekaguman dan takjub. Di belakang Zhuge Luotian ada Qiyu. Lalu datanglah gunung penjara iblis, Guo Hongda, dan Yunlan. Keempat orang ini telah mencapai jarak 90.000 meter atau hampir mencapainya. Mereka semua mengalami kemajuan yang sulit. Saat ini, Lin Xuan sudah tidak lagi memperhatikan hal-hal tersebut. Tak satu pun dari hal-hal ini penting baginya saat ini. Dia merasakan tekanan berat yang tak berujung yang berasal dari kelelahan di sekitarnya, menyebabkan dia gemetar kesakitan di sekujur tubuhnya. Bahkan di tengah lautan kesadarannya, terpancar sensasi menyengat yang kuat. Hal ini membuat Lin Xuan kehabisan energi untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Mereka hanya bisa melanjutkan dalam diam, berharap dapat melewati ujian kedua, jalan roh surgawi, sesegera mungkin. Untungnya, kekuatan fisiknya mencukupi. Selain itu, potensi bawaannya semakin ditingkatkan, sehingga memperkuat kesadaran lautannya. Lin Xuan masih mampu mengatasi semua ini. Tetap waspada dan terus bergerak maju. Waktu berlalu seperti air. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Lin Xuan baru tahu bahwa dia harus terus bergerak maju. Selama periode ini, ia juga mengikuti Yunlan, Guo Hongda, dan Mo Yusan. Lalu melampaui ketiganya, Lin Xuan tidak lagi ingin menanyakan orang ketiga itu di jalan roh surgawi. Sebab, setelah mencapai jarak 90.000 meter, kekuatan menindas yang mengerikan yang berasal dari tidur di sekitarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Satu langkah salah dan Anda bisa terluka parah, atau bahkan terlempar ke belakang. Lin Xuan tidak memiliki energi yang cukup untuk ketiga orang itu. Demikian pula, ketiganya agak terkejut melihat Lin Xuan berhasil mengikuti mereka. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah melirik Lin Xuan, dia melanjutkan berjalan maju tanpa suara. Bahkan gunung penjara iblis, yang menyimpan dendam besar terhadap Lin Xuan dan ingin menghindarinya secepat mungkin. Setelah menyadari kehadiran Lin Xuan, dia hanya memancarkan niat membunuh yang lebih intens di matanya sebelum mengabaikannya, mempertahankan kecepatannya, menstabilkan, dan melanjutkan perjalanannya. Keempatnya saling mengabaikan satu sama lain. Setelah menyalip ketiganya, Lin Xuan melanjutkan perjalanan ke depan. Pada akhirnya, waktu yang tidak diketahui lamanya pun berlalu. Setelah menempuh jarak 100.000 meter di jalan surgawi, kami tiba di gerbang cahaya di titik akhir. Portal lain. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Dia melangkah dan menghilang ke dalam portal cahaya. Di belakang mereka, para anak ajaib yang berkumpul saling memandang dengan takjub, benar-benar terkejut. Di luar dugaan, setelah Zhuge Luotian, orang kedua yang berhasil melewati tantangan tersebut adalah Qiyu. Yang ketiga bukanlah gunung penjara iblis, bukan pula Guo Hongda, bukan pula Yunlan, melainkan Lin Xuan, yang memasuki jalur roh surgawi terakhir. Bukankah itu berarti tekad Lin Xuan melebihi tekad Mo Yusan, Guo Hongda, dan Yunlan?
Meskipun mereka telah menyaksikan pertarungan sengit antara Lin Xuan dan Mo Yusan di alun-alun sebelumnya, yang berakhir imbang. Mereka kemudian menyadari betapa luar biasa dan mengerikannya orang ini, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Namun kali ini, penampilan Lin Xuan di jalur roh surgawi tetap melampaui harapan mereka. Sekali lagi, semua orang sangat terkesan oleh Lin Xuan. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak memperhatikan hal itu. Saat seseorang diselimuti cahaya, itu sama artinya dengan melangkah keluar dari jalan menuju surga. Lin Xuan merasa seolah pikirannya tiba-tiba jernih, seolah awan telah terbelah dan bulan bersinar terang. Rasa sakit dan penderitaan di tubuh dan pikiran mereda seperti air pasang. Lin Xuan juga langsung terbangun sepenuhnya. Saya merasakan kenyamanan dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya baik secara fisik maupun mental. Bahkan kekuatan fisiknya pun meningkat secara signifikan. Di dalam dantian, aliran energi spiritual menjadi lebih lancar dan bebas. Rintangan kedua ini justru memiliki manfaat yang besar. Lin Xuan sedikit mengangkat, sebuah perasaan disorientasi, seolah-olah waktu dan ruang sedang diputarbalikkan, membuat saya bingung. Ketika Lin Xuan membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia masih berada di sebuah alun-alun. Namun, pertanyaan ini berbeda dari pertanyaan sebelumnya. Tempat ini masih sangat luas. Namun, yang paling banyak di ruang tersebut adalah kolam renang pribadi. Terdapat 10 kolam besar di bagian tengah, dan ratusan kolam kecil tersebar di sekitarnya. Kolam besar memiliki luas lebih dari 100 meter persegi, sedangkan kolam kecil hanya beberapa puluh meter persegi. Di dalam kolam-kolam ini, terdapat cairan putih susu yang terus bergolak. Energi spiritual yang murni dan bergelombang terpancar darinya. Ini level kedua, apa saja hadiah dan keuntungan setelah menyelesaikannya. Sebuah kolam air spiritual yang memulihkan kekuatan fisik, energi spiritual, dan energi mental para pejuang yang telah melewati level tertentu. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa melangkah lebih jauh. Lagi pula, sepertinya kita tidak bisa bertarung di sini, kita hanya bisa menggunakannya untuk penyembuhan, kan? Petik 2 petik 2. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Dia mengingat informasi tentang area inti yang telah disampaikan Jian Chen, Bai Ningbing, dan yang lainnya ketika mereka berada di area luar. Secercah pemahaman sekilas di matanya. Kalau begitu, itu adalah pengobatan yang cukup baik. Seperti yang diharapkan dari kuil suci Tianyuan, yang pernah mengendalikan seluruh benua Tianyuan. Ada banyak sekali manfaat dalam memilih murid. Namun bagaimana mungkin penguasa yang begitu kuat bisa dihancurkan? Secara teori, seharusnya tidak ada apapun di seluruh benua Tianyuan yang dapat mengancam posisinya, bukan? Beberapa keraguan juga muncul di hati Lin Xuan. Seketika itu juga, Lin Xuan merenungkan keraguan-keraguan tersebut dari pikirannya. Tingkat kasarnya masih terlalu lemah, dia tidak perlu mempedulikan hal-hal ini. Kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kemudian, Lin Xuan terus mengamati seluruh alun-alun. Tak lama kemudian, di 2 dari 10 kolam air spiritual besar. Di tengah, mereka menemukan sosok Juel Wotian dan Qiyu, yang sebelumnya telah menyelesaikan level tersebut. Mereka berdua memejamkan mata, mengenakan pakaian lengkap, dan duduk di kolam air spiritual untuk berlatih dan memulihkan diri. Saat Lin Xuan mengamati keduanya, mereka berdua menyadari kehadirannya. Setelah melihat bahwa Lin Xuan adalah orang ketiga yang berhasil melewati level tersebut, keduanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa Lin Xuan, yang masuk terakhir, akan menyusul dan melampaui Mo Yusan, Guo Hongda, dan Yun Lan. Namun kemudian, keduanya kembali memejamkan mata dan melanjutkan latihan, memulihkan kekuatan fisik dan energi spiritual mereka. Kemunculan Lin Xuan mengejutkan mereka, tapi itu bukan urusan mereka. Memulihkan kekuatan kita adalah hal yang terpenting. Selain itu, pertempuran skala besar tidak dapat dilakukan di alun-alun ini. Mereka juga tidak perlu khawatir Lin Xuan akan mengancam mereka. Kemudian mereka memejamkan mata dan mulai berlatih dengan tenang. Dari pemandangan itu, Lin Xuan mengamati keduanya, kilatan cahaya terpancar dari matanya. Juel Wotian, Qiyu, sempurna. Keduanya memiliki sejumlah besar harta karun berkualitas tinggi. Sekarang kita memiliki kesempatan yang begitu besar, kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Bab 409 Keberuntungan. Saat itu juga, Lin Xuan berjalan di kolam air spiritual tempat Qiyu menuju berada, yang letaknya lebih dekat.
Setelah mendekati jarak 100 meter, sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 20 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh teknik tubuh penguasa langit biru, teknik pemurnian tubuh ilahi, tingkat pertama, sukses besar. Dibandingkan dengan Jue Luotian, hal yang paling dihargai Lin Xuan dari Qiyu adalah teknik ilahi pemurnian tubuh, Chang Tian Bati Jue. Karena dia tidak memiliki cukup poin energi, dia hanya bisa memilih Qiyu dan hanya menyalin satu item ini saja. Hanya 20 juta poin energi yang digunakan. Rupanya tingkat pertama dari teknik pemurnian tubuh ilahi ini hanya setara dengan jauh melampaui tingkat raja, sangat dekat, tetapi tidak mencapai seni bela diri tingkat kaisar. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Lin Xuan tidak terkejut dengan hal ini. Namun, meskipun tingkatannya tidak mencapai tingkatan kerajaan, fungsi dan kekuatan yang sebenarnya jauh melebihi seni bela diri tingkatan kerajaan. Bagaimanapun, seni bela diri tingkat kerajaan masih terlalu canggih bagi praktisi seni bela diri alam Yuan Hai, bahkan memulainya pun sulit, apalagi melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, tingkat pertama dari teknik pemurnian tubuh ilahi dapat dikembangkan hingga sempurna, melepaskan kekuatan sejatinya dan mencapai tingkat yang setara dengan penguasa alam Yuan Hai. Sebagai perbandingan, tingkat pertama dari teknik pemurnian tubuh ilahi ini tentu saja lebih praktis. Yang lebih penting lagi, ini baru lapisan pertama. Bagaimana dengan lapisan kedua, atau bahkan lapisan-lapisan selanjutnya? Ini jelas melampaui level seorang bangsawan. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak patah semangat. Segera setelah itu, mereka menuju ke sisi lain, ke arah Jue Luotian. Setelah mendekati hingga jarak sekitar 100 meter, dengan sebuah pemikiran, ding, 50 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh garis keturunan katak awan ungu pemakan kekosongan 10%, belum terbangun. Dalam sekejap, Lin Xuan menyalin apa yang dianggapnya sebagai harta karun tingkat tertinggi yang ada di tubuh Jue Luotian. Secara tak terduga, bahkan 1/10 dari kekuatan garis keturunan makhluk buas penguasa tingkat kaisar ini, katak awan ungu pemakan kekosongan, telah melampaui tingkat kaisar. Sayang sekali, kekuatan masih belum mencapai tingkat kaisar. Lagi pula, 1/10 dari kekuatan garis keturunan Jue Luotian belum terbangun, namun dia sudah memiliki bakat seperti itu. Jika dia terbangun, mencapai level kaisar seharusnya tidak sulit. Mata Lin Xuan berkedip-kedip saat dia berpikir. Sekarang, 1/10 dari kekuatan garis keturunan katak awan ungu pemakan kekosongan telah diberi tekanan. Jika kita membiarkan jejak kekuatan garis keturunan naga di dalam tubuhnya terserap, saya sejati percaya bahwa garis keturunan naga sejati itu juga akan meningkat pesat. Mata Lin Xuan juga menunjukkan rasa penuh antisipasi. Lalu, dia berbalik dan pergi. Mereka menemukan sebuah kolam besar berisi udara spiritual di suatu tempat yang agak berjauhan, lalu duduk bersila dengan pakaian lengkap. Dalam sesaat mata, pilih untuk menggabungkan harta karun yang dikurangi. Selain itu, ia menyerap energi spiritual langit dan bumi dari kolam air spiritual untuk memulihkan dirinya sendiri. Dari 30 juta poin energi yang tersisa, Lin Xuan juga memiliki rencana yang sesuai. Seketika itu juga, Lin Xuan merasakan gelombang energi yang sangat besar mengalir ke tubuhnya dan dengan cepat diserap. Bersamaan dengan jejak samar kekuatan garis keturunan naga sejati di dalam tubuhnya, kekuatan itu juga menjadi aktif. Aura Lin Xuan juga terus membaik. Namun anehnya, tidak ada fenomena yang tidak biasa di sekitar Lin Xuan. Bahkan perubahan terkecil pada aura Lin Xuan pun tidak luput dari perhatiannya. Tidak jauh dari situ, baik Jue Luotian maupun Qiyu tidak merasakan apapun. Mereka semua diam-diam menyerap energi spiritual murni di kolam udara spiritual, memulihkan esensi spiritual dan kekuatan fisik mereka. Waktu berlalu dengan lambat, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Gunung Penjara Iblis, Yunlan, dan Guo Hongda semuanya telah melewati tahap kedua jalur roh surgawi dan tiba di alun-alun ini. Yang ketiganya menyadari aturan di alun-alun ini, berkelahi tidak diperbolehkan. Setelah melirik Lin Xuan, Jue Luotian, dan Qiyu, mereka masing-masing memilih kolam air spiritual yang besar, duduk bersila di dalamnya, dan mulai menghargai dan memulihkan diri. Bahkan Mo Yusan, yang menyimpan dendam terhadap Lin Xuan, hanya melirik Lin Xuan beberapa kali lagi, matanya dipenuhi niat membunuh, tetapi dia tidak melakukan gerakan lain. Gunung Tebing Iblis juga gagal menyadari perubahan aura Lin Xuan,
dan mereka juga tidak merasakan bahwa tekanan yang terpancar dari Lin Xuan semakin menakutkan. Ini sangat aneh. Tak lama kemudian, lebih dari 1 jam telah berlalu. Di alun-alun ini, hampir seluruh kolam dipenuhi orang yang duduk bersila. Semua anak ajaib yang telah lulus ujian, setelah melihat Lin Xuan, Zhuge Luotian, Demon Prison Mountain, dan para jenius tak tertandingi lainnya, dengan tenang berlatih dan memulihkan diri. Mereka tidak berani melakukan gerakan apapun atau menimbulkan keingintahuan besar. Mereka semua diam-diam memilih sebuah kolam air spiritual, menutup mata, dan mulai berlatih seni bela diri mereka. Demikian pula, tidak ada yang memperhatikan perubahan aura Lin Xuan. Sampai semua kolam roh di alun-alun terisi penuh. 15 menit lagi telah berlalu. Kilatan cahaya putih muncul, dan riak menyebar ke seluruh ruangan. Semua ahli bela diri di kolam air spiritual menghilang dan diteleportasi. Air rohani di kolam air rohani itu surut seperti air pasang, digantikan oleh air rohani yang baru. Inilah aturan-aturan di lapangan ini. Setelah semua kolam air spiritual ditempati oleh para ahli bela diri, mereka semua akan diteleportasi ke tingkat ketiga. Berikan kolam air spiritual kepada para jenius yang tersisa yang telah melewati tingkat kedua untuk memulihkan stamina dan energi spiritual mereka. Para anak ajaib yang diteleportasi semuanya tiba di tingkat ketiga. Tempat itu juga berada di sebuah alun-alun. Lapangan ini juga sangat luas, membentang puluhan kilometer. Di alun-alun itu, terdapat 10 arena hitam besar. Setiap arena hitam berdiameter 3.000 meter. Semua anak-anak berbakat itu kemudian diteleportasi dan ditugaskan ke 10 arena ini. Anehnya, Lin Xuan, Zhuge Luotian, Mo Yusan, Qi Yu, dan 6 orang lainnya, yang dapat dianggap sebagai talenta terbaik di antara puluhan ribu jenius, semuanya ditugaskan ke arena yang berbeda. Seolah-olah mengikuti suatu pola, individu-individu terkuat terpisah. Para jenius itu semuanya mempertahankan posisi bersilang sama seperti yang mereka lakukan di kolam air spiritual. Setelah merasakan bahwa energi spiritual di sekitar mereka semakin menipis, mereka membuka mata dan melihat sekeliling sebelum menyadari bahwa mereka telah mencapai tingkat ketiga. Lin Xuan perlahan membuka matanya, mengamati sekelilingnya, lalu mengulanginya ke sisi timur alun-alun, pada dinding giok yang berdiri tegak dan menjulang setinggi ratusan meter. Ini level ketiga, yang menguji kekuatan tempur dan pemahaman. Tantangan ketiga ini adalah ujian sekaligus hadiah. Itulah platform kreasi. Jika Anda bisa memenangkan tempat pertama di tahap ketiga, yang terdiri dari 10 arena dalam pertarungan bebas, Anda akan dapat memasuki platform kreasi tingkat tertinggi, di mana Anda akan dikelilingi oleh kekuatan kreasi dan mendapatkan peningkatan pemahaman yang signifikan dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan memungkinkan untuk memahami pemahaman, konsepsi artistik, makna semu yang mendalam, dan bahkan meningkatkan bakat dan kemampuan seseorang. Petik 2 petik 2. Mata Lin Xuan berbinar saat ia menatap platform batu giok putih di dinding batu giok. Ada 3 baris dari atas ke bawah. 10, 30, 100. Angka-angka tersebut meningkat secara berurutan. Ini semua adalah kreasi platform. Namun, dari atas ke bawah, platform-platform tersebut masing-masing merupakan platform kreasi tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Efeknya juga berkurang secara berurutan. Bab 410 Bakat Tingkat Kekaisaran. Masing-masing dari 10 arena hitam di alun-alun itu diselubungi oleh perisai cahaya semi-transparan. Setelah semua anak ajaib yang telah lulus ujian kedua dan pulih sepenuhnya diteleportasikan, mereka berkumpul bersama. Ke-10 arena tersebut kemudian akan meletus menjadi pertempuran yang kacau. Melempar keluar ring berarti Anda kalah. Pada akhirnya, pemenang dari masing-masing 10 arena akan dapat menuju ke 10 platform kreasi tingkat tertinggi. 3 berikutnya adalah mereka yang dapat mencapai 30 platform pencipta tingkat menengah di tengah. 10 orang berikutnya pergi ke 100 platform pembuatan tingkat rendah di bagian bawah. Berikut adalah aturan untuk tes ketiga ini. Informasi ini sebelumnya sudah diketahui dari Jian Chen, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya. Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya berbinar. Namun, tak satu pun dari hal-hal ini penting saat ini. Yang lebih penting lagi, ada situasi yang sedang dihadapinya saat ini. Saat menatap ruang kosong di hadapannya, sebuah pikiran terlintas dalam ingatan. Suara mendesing, sistem replikasi tingkat dewa, pembawa acara, Lin Xuan. Alam, tingkat alam Yuan Hai.
Bakat, bakat fosfor tingkat kaisar, bakat tingkat kerajaan kecepatan, kekuatan, ilmu pedang, saber dao, bintang dan bulan, bakat tingkat atribut kerajaan logam tajam, angin puting beliung, bakat atribut tingkat raja kayu hijau, air berat, api merah tua, tanah tebal, es, petir, bakat yin yang tingkat raja, bakat susunan dao tingkat raja, bakat dilindungi tingkat raja, bakat terbang tingkat kaisar, bakat ilusi dao tingkat raja, bakat super darah tingkat raja, bakat roh gelap tingkat void, bakat esensi darah tingkat void, bakat awan dan kabut tingkat raja, bakat roh binatang tingkat raja, bakat ruang tingkat rendah. Kekuatan garis keturunan naga sejati, jejak. Seni bela diri, tubuh abadi yang kacau, teknik pemurnian tubuh ilahi. Tingkat pertama, sukses besar, teknik pedang pemusnah, bentuk ketiga, peringkat raja. Tingkat atas, sukses kecil, teknik rahasia pemurnian boneka darah dan daging, tidak dikenal, belum lengkap, transformasi tiga elemen agung, teknik rahasia menengah, pemula. Teknik ilahi primordial agung, tingkat kerajaan, tingkat atas, tingkat pemula. Pedang petir matahari yang melahap, kerajaan tingkat menengah, tingkat pemula, puncak pedang meteorit, kerajaan tingkat menengah, tingkat pemula, tinju penguasa, kerajaan tingkat menengah, tingkat pemula, telapak tangan gelombang berlapis-lapis, kerajaan tingkat menengah, tingkat pemula, tendangan pemecah langit, kerajaan tingkat menengah, tingkat pemula, jari penghancur awan, kerajaan tingkat rendah, tingkat pemula, teknik pemecah roh, kerajaan tingkat menengah, tingkat pemula, teknik permainan api, raja tingkat atas, tingkat pemula. Teknik rahasia semu dao pedang 30%, teknik rahasia semu dao pedang 30%, teknik rahasia semu dao pedang 20%, teknik rahasia semu logam 1,5%, teknik rahasia semu kayu 1,5%, teknik rahasia semu air 1,5%, teknik rahasia semu api 2,5%, teknik rahasia semu bumi 1,5%, dan teknik rahasia semu angin 20%. Konsepsi artistik, 100% konsepsi artistik es, 100% konsepsi artistik petir, 90% konsepsi artistik yin dan yang, 80% konsepsi artistik kegelapan, 80% konsepsi artistik darah, 80% konsepsi artistik ilusi. Poin energi, 8.216 juta. Ruang pribadi, 3.900. Menatap tampilan di hadapannya, pada panel atribut yang kini telah berubah drastis. Merasakan gelombang kekuatan dan energi spiritual yang lebih besar di dalam tubuh dan dantiannya, mata Lin Xuan berbinar penuh kepuasan. Dia telah berhasil menembus batas lagi, mencapai tingkat ke-9 alam Yuan Hai. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Namun, keuntungan terbesar tetaplah kekuatan keturunan. Secara tak terduga, jejak garis keturunan naga sejati itu meningkat berkali-kali lipat setelah menyerap katak awan ungu pemakan yang didinginkan dari Jue Luotian. Meskipun garis keturunan naga sejati masih ada, garis keturunan tersebut tidak lagi tercampur. Hasilnya, semua bakat mereka telah meningkat pesat. Setelah mencapai peringkat kaisar dalam terobosan, terdapat juga 5 talenta peringkat kerajaan, dan semua talenta lainnya telah ditingkatkan secara signifikan. Sekarang, bakat dan kemampuanku telah sepenuhnya melampaui level Murong Xingyue saat ini, dan bahkan Jue Luotian, Qiyu, dan Mo Yu San pun tidak dapat dibandingkan denganku. Lin Xuan mengangguk sedikit, senyum sekilas teruk di matanya, dan dengan lembut sambil menyeringai. Sekarang, dengan kekuatanku, bahkan tanpa mengaktifkan teknik pemurnian tubuh ilahi, aku bisa mengalahkan alam kristalisasi tingkat menengah yang menggunakan seni bela diri esensi spiritual. Di antara puluhan ribu jenius di alam rahasia Tianyuan, dia seharusnya dianggap sebagai nomor 1. Aku penasaran seberapa lemah dia dibandingkan dengan tahap akhir alam kristalisasi. Lin Xuan sampai pada dirinya sendiri, meliputi seluruh ruangan, ekspresinya menunjukkan rasa jelek yang mendalam. Pada saat itu, dia tak terpecahkan di seluruh alun-alun. Meskipun Jue Luotian telah menembus alam kristalisasi, dia yakin bahwa dia akan dikalahkan. Tantangan ketiga tidak akan lebih sulit baginya. Dengan kata lain, dia harus memiliki tempat di antara 10 platform kreasi tingkat lanjut tersebut. Lin Xuan juga sangat menantikan untuk melihat seberapa besar peningkatan yang akan ia capai setelah duduk di platform kreasi canggih itu. Sumber kekuatan penciptaan yang meluap dari platform penciptaan terdengar sangat dahsyat. Saya ingin tahu apakah mungkin untuk meningkatkan kemampuan spasial saya. Bakat spasial, sebagai salah satu dari 2 hukum tertinggi. Ini terlalu sulit untuk diperbaiki.
Selain di alam boneka di domain matahari merah, tempat dia melihat boneka yang bukan emas atau perak dan memiliki bakat spasial, dia belum pernah melihat boneka serupa lainnya. Mereka tidak pernah lagi melihat siapapun yang benar-benar memiliki bakat spasial. Tidak ada harta karun atau ramuan terkait lainnya. Pedang spasial tingkat rendah, yang dibawa oleh talenta spasial tingkat rendah, cukup kuat dan dapat langsung membunuh alam kristalisasi puncak. Namun Lin Xuan berspekulasi bahwa yang paling olok-olok, itu hanya bisa mengancam mereka yang berada di alam bela diri Void. Bagi ahli alam bela diri raja yang lebih kuat, atau bahkan ahli tingkat kaisar, kemungkinan besar hal itu tidak akan berpengaruh. Sudah saatnya untuk melakukan peningkatan. Setelah beberapa tarikan napas, Lin Xuan menjadi tenang dan membunyikan panel atribut kosong di depannya. Berbagai bakat dan keterampilan bela dirinya telah mencapai peringkat kerajaan. Semua ini adalah hasil dari replikasi dan sintesis yang berkelanjutan. Teknik tubuh kekacauan abadi, teknik gajah naga primordial, dan teknik tubuh penguasa langit biru digabungkan pada lapisan pertama. Saat ini, hanya lapisan pertama yang ada. Namun kekuatannya jauh melampaui keduanya. Diperkirakan jika diaktifkan, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik, seseorang dapat mengalahkan alam kristalisasi tingkat menengah dan menahan beberapa pukulan dari menguasai alam kristalisasi tingkat lanjut. Demikian pula, jika dia menghadapi Qiyu, yang juga menguasai teknik ilahi pemurnian tubuh, teknik tubuh penguasa langit biru, dia bisa membunuh dengan satu pukulan. Lin Xuan menatap panel atribut kosong di depannya, matanya berbinar-binar. Sayangnya, dia belum bisa mengungkapkan bahwa dia memiliki teknik ilahi pemurnian tubuh saat ini. Untuk saat ini, hal itu hanya bisa disembunyikan. Tapi itu tidak penting. Dengan menggunakan energi spiritual dan teknik bela diri, dia dapat dengan mudah mengalahkan semua jenius lain yang hadir. Tidak perlu mengaktifkan tubuh kekacauan abadi. Selain itu, tubuh abadi kekacauan, yang merupakan perpaduan dari dua teknik ilahi pemurnian tubuh yang hebat, tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, tetapi juga membutuhkan jumlah sumber daya yang jauh lebih mengerikan. Awalnya, dia hanya menguasai tingkat pertama dari teknik gajah naga purba, tetapi dia juga menguasai teknik tubuh penguasa langit biru, yang dia tiru. Namun, setelah keduanya digabungkan, dia hanya mencapai pemahaman yang mendalam, tetapi tidak mengembangkan tubuh fisiknya. Ini akan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Untungnya, jika aku mengolah tubuh abadi kekacauan hingga tingkat penguasaan pertama, kekuatan fisikku akan meningkat drastis lagi, mungkin cukup untuk menyaingi tahap akhir alam kristalisasi. Bahkan kekalahan pun bukan hal yang mustahil. Lin Xuan diam-diam membuat tebakan dalam hatinya. Tubuh kekacauan abadi adalah nama baru yang dia adopsi setelah menggabungkan dua teknik ilahi pemurnian tubuh yang hebat dengan semua seni bela diri pemurnian tubuh yang telah dia kembangkan sebelumnya. Setelah itu, dia juga akan meniru beberapa seni bela diri pemurnian tubuh yang ampuh dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Ini adalah salah satu kartu truf terbesarnya, baik sekarang maupun di masa depan. Dia juga menantikan saat pagelaran, tubuh kekacauan abadi, akan meliputi seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya.